Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dikatakan rajanya para wali Allah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa fungsi ujian itu berbeda-beda sesuai makomnya. Ada ujian itu adalah azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian yang berfungsi membersihkan dosa-dosa, dan ada juga ujian itu untuk menaikkan derajat seseorang. Nah, ini berbeda tingkatan spiritualnya. Kita ketahui di dalam Islam ada 3 level, 3 tingkatan, yaitu Muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga ihsan. Muslim adalah orang yang beragama Islam, yang kepercayaannya kepada Allah hanya berdasarkan tekstual Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan mukmin, orang yang tidak hanya meyakini Allah dan Rasulnya itu dari teks Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga sudah mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupannya, sehingga keyakinannya itu sudah mencapai ainul yakin. Kalau Muslim tadi, kepercayaannya, keyakinannya itu hanya ilmu yakin. Yakinnya berdasarkan teks yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ainul yakin itu keyakinan yang timbul setelah merasakan, setelah mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupannya, misalkan bersedekah, lalu si mukmin itu mendapatkan balasan dari Allah, balasan kebaikan dari Allah, sehingga keyakinannya lebih tinggi daripada seorang muslim. Sedangkan yang ketiga, level tertinggi, yaitu ihsan. Ihsan disabdakan Nabi Muhammad SAW, orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan. Maksudnya musyahadah. Sarana musyahadah adalah samudera penyaksian dengan mata hati. Nah, kalau misalkan ihsan, itu sudah keyakinannya dengan hakul yakin. Orang yang sudah pernah merasakan bagaimana berbuat dengan af'al Allah. Orang yang makomnya ihsan itu minimal para wali Allah, lalu di atasnya lagi Nabi dan Rasul Allah. Mereka yang sudah mengalami tajallinya Allah. Allah menampakkan perbuatannya pada diri mereka, sehingga penyaksian mata hatinya itu bukan karena daya upayanya sendiri, tapi dari Allah. Sehingga mereka yang mengenal dengan hakul yakin, mereka lah yang disebut arifin billah yang sejati, yang hakiki. Nah, sekarang saya bicarakan masalah musibah, ujian berupa musibah, keburukan yang menimpa 3 level tersebut. Kalau misalkan seorang muslim kalau misalkan diuji dengan keburukan, itu merupakan azab dari Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalkan muslim diuji dengan keburukan, mereka pada ujungnya mengeluh, tidak suka. Keluhan mereka itu, keluh kesah mereka itu adalah pada hakikatnya tidak menyukai ketetapan Allah, tidak menyukai takdir dari Allah. Padahal Allah itu dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya bahwa Allah itu lebih sayang kepada kita, hamba-hambanya, daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak. Allah maha penyayang, sedangkan ibu kepada anak hanya kadarnya sekedar sayang, tidak maha. Kalau maha penyayang berarti tidak ada lagi yang kasih sayangnya melebihi daripada Allah. Nah, kenapa keburukan itu adalah azab kepada muslim? Karena ujung-ujungnya tidak introspeksi diri kepada kesalahan yang telah dilakukan.
Ya, dia tidak mencari-cari kenapa keburukan itu terjadi kepada mereka, tapi langsung menjustifikasi dengan suudzon, berburuk sangka kepada Allah, bahwa mereka itu sebenarnya layak untuk tidak mendapatkan keburukan, tapi mereka mendapat keburukan sehingga mereka tidak terima. Nah, dikatakan azab oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena ujian tersebut, ujian keburukan tersebut tidak membawa zikir, tidak membawa ingat kepada Allah, tidak membawa kepada perbuatan meminta ampun, istighfar kepada Allah, mengakui kesalahannya. Seorang muslim tidak pernah tahu. Ya, karena apa? Nabi Muhammad sudah menyatakan bahwa di dalam sebuah hadis, semua keadaan itu baik dan itu tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jadi level mukmin yang baru bisa. Beliau melanjutkan dalam sabdanya itu, ketika diberi kebaikan mereka bersyukur, itu baik baginya. Ketika diberi musibah, keburukan, mereka bersabar, itu pun baik baginya. Jadi seorang mukmin yang hanya bisa berbuat baik, bersyukur ketika diberi kenikmatan, ketika diberi keburukan, mereka bersabar. Itu level mukmin. Muslim nggak bisa. Ketika muslim dapat kebaikan, lupa. Akhirnya apa? Berbuat pamer dengan hartanya, berbuat pamer dengan anaknya yang soleh, dengan jabatannya, dan segala macamnya. Itu muslim. Jadi kalau muslim dapat keburukan, itu adalah azab. Karena ujung dari ujian keburukan itu tidak bisa membawa mereka kepada zikrullah, mengingat Allah. Sedangkan level pertengahan yaitu mukmin. Ujian keburukan yang menimpa mukmin itu adalah pembersih dosa. Karena yang tadi saya sebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang mukmin itu mendapatkan kebaikan, mereka bersyukur. Mukmin tahu ketika kebaikan itu dari Allah, tahu. Sedangkan ketika dapat keburukan, mereka bersabar. Karena Allah sedang memberikan hukuman kepada mereka dan mereka bersabar. Yang dengan itu, mereka nantinya akan mendapat pahala dari sisi Allah. Itu level mukmin. Mereka tahu kesalahan-kesalahannya sehingga meminta ampun, sehingga berusaha bersabar. Sedangkan ujung dari musibah keburukan itu adalah pembersih dosa bagi seorang mukmin. Seperti hanya Nabi Muhammad SAW, ujian, keletihan, kemelaratan, sakit, itu bisa menghapus dosa. Kalau ujian keburukan itu disertai dengan sabar, dengan ridho terhadap keputusan Allah. Nah, itu musibah yang berfungsi sebagai membersihkan dosa. Karena apa? Tidak melakukan suudzon terhadap Allah, tidak melakukan keluh kesah kepada Allah. Sedangkan makom yang terakhir, makom ihsan, itu makomnya para wali, para nabi, para rasul. Kita ambil saja kisah Nabi Muhammad SAW. Ketika diberi ujian, dapurnya, keluarganya itu tidak menyala selama 30 hari. Mereka tidak berkeluh kesah, tetap beribadah, istiqomah. Nah, padahal di dalam hadis yang lain dinyatakan oleh Nabi, rezeki seseorang itu terhalang. Karena apa? Karena dosa-dosanya. Jadi misalkan Nabi diuji dengan kemiskinan selama 30 hari, dapurnya tidak menyala, itu bukan karena Nabi berdosa. Tidak. Tapi untuk membuktikan kepada kita semua sebagai umat beliau, bahwa makomnya Nabi itu tinggi. Tidak berkeluh kesah walaupun diuji selama 30 hari, sulit mendapatkan rezeki, tapi Allah berikan bantuan melalui orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya, para sahabatnya memberi kepada mereka. Mereka tetap istiqomah, tidak berkeluh kesah. Nah, ujian keburukan yang menimpa para nabi, para rasul, itu adalah untuk mengangkat derajat mereka. Kenapa? Karena ujian keburukan yang dialami mereka itu berujung kepada menghamba kepada Allah, mengakui bahwa Allah kuasa, bahwa dirinya tidak mampu mencari dengan daya upaya mereka sendiri dalam menentukan rezeki mereka. Sehingga mereka bersabar dan tetap mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi ujung dari ujian keburukan dialami para nabi, para rasul itu mengagungkan Allah, bahwa asma-asma Allah, sifat-sifat Allah itu benar adanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.